Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian,
dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui Bapa bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan dosa atas apa yang kami perbuat karena menentang dan melawan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pengampunan dosa kami. Dan kami minta tuntunan dari Roh Kudus untuk menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat hidup dengan benar di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai, karena Tuhan telah mendamaikan kita. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah, yang pagi ini mengikuti ibadah secara live streaming dari Gereja Kristus Kartini Bogor. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita
berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan, karena kami boleh ada bersama-sama di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Semua itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Selama sepekan kami telah lewati dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan hari ini hari yang Kau kuduskan. Sejenak kami tinggalkan segala rutinitas kami. Dan kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan di dalam ibadah kami. Sekalipun itu ibadah kami lakukan secara live streaming. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini. Saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan akan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami lemah, kami rapuh. Kami bagaikan bejana tanah liat yang ringkih dan rapuh. Karena itulah Tuhan, urapi kami semua dan bentuklah kami semua menjadi bejana tanah liat yang kokoh dan kuat. Dan firman-Mu itulah yang akan membentuk dan memproses kami menjadi bejana yang kuat. Karena itulah Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap perkataannya semua di bawah otoritas Allah. Dan seluruh jemaat yang telah siap untuk membaca bahkan mendengarkan firman-Mu, terangi hati mereka, kuduskan hati mereka, supaya mereka pun tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mereka akan menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita membuka Alkitab. Kita bersama-sama membuka dari Perjanjian Lama. Dari kitab 2 Samuel pasal 11, ayat 1 sampai ayat 15. 2 Samuel pasal 11. Ayat 1 sampai ayat 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu
datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari pembacaan firman hari ini, Sinode memberi tema untuk menjadi perenungan kita hari ini. Waspada terhadap dosa. Saudara, mungkin kita ingat syair lagu ini. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Kalau dilakukan mungkin begini. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ya. Saudara-saudara, syair lagu ini cukup dikenal dan mungkin sering muncul dalam lagu-lagu Melayu tempo dulu. Dari syair lagu ini kita menangkap pesan bahwa memang sepertinya semua orang pernah mengalami bahwa jika jatuh cinta kepada seseorang, awalnya dimulai dari mata yang melihat adanya daya tarik dalam diri orang itu. Dari apa yang dilihat mata, cepat atau lambat berubah menjadi rasa suka di hati. Dari mata
turun ke hati. Satu contoh sederhana saudara, jika kita pergi shopping ke mall atau ke toko-toko lain. Sebelum kita mengeluarkan uang dari dompet kita, mata kita harus tertarik apa yang kita lihat. Dan pikiran kita mengiyakan apa yang dilihat mata itu. Diawali dari mata. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang berguna untuk melihat. Tanpa mata manusia tidak bisa membedakan terang dan gelap. Tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Karena itu mata sering disebut jendela dunia. Dengan memiliki mata kita bisa melihat dunia dengan jelas. Melalui mata kita dapat melihat dan menerima input dari dunia luar. Seperti penulis Injil Lukas katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lukas 11 ayat 34. Jadi mata dapat melihat dan membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Itu berperannya mata, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan Kejadian 3 ayat 5. Di situ kita melihat bagaimana Hawa ketika berjalan-jalan di taman itu melihat bahwa buah pohon itu sedap kelihatannya dan baik untuk dimakan. Pertama-tama dia pandang, dia lihat, lalu turun ke hatinya, oh mungkin ini sedap. Lalu ia mengambil dan memakannya. Juga membagikannya kepada Adam suaminya. Dan apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa, mereka terasing dari Allah. Semuanya itu saudara-saudara diawali dari mata lalu turun ke hati, maka lahirlah dosa. Karena itu saudara-saudara, jagalah matamu, jagalah hatimu. Jangan kau nodai dengan apa yang engkau lihat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Orde Baru atau Orbah, saat itu adalah Presiden Soeharto yang menjadi presiden. Muncul satu slogan yang sangat terkenal, bahwa pria punya kelemahan dalam 3 hal, yaitu harta, tahta, dan wanita, atau 3 T. Nah, ungkapan itu dipesankan Soeharto ketika melantik Jaksa Agung Muda Singgi. Pesan Soeharto saat itu adalah hati-hati dengan 3 T tadi. Nah, rupanya slogan itu dari masa ke masa masih menjadi godaan seorang pemimpin masa kini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah membaca kisah kepahlawanan Daud, kearifannya dalam memimpin, dan sikapnya yang rendah hati sebagai Raja Besar Israel, seorang yang diurapi Tuhan, yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Apa yang kurang pada Daud? Lengkap, sempurna.
Tetapi karena kelengahannya, Daud pun bisa jatuh ke dalam dosa pencobaan, jatuh ke dalam dosa persinahan. Di sini kita melihat bahwa harta dan takhta ternyata bukan titik kritis yang melemahkan Daud waktu itu, tetapi wanita. Daud sebagai seorang raja yang perkasa, yang telah mengalahkan puluhan ribu laki-laki di medan perang, ternyata ia bertekuk lutut di hadapan seorang perempuan, Batsyebah. Dia bertekuk lutut di hadapan perempuan. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat 2 dari bacaan tadi, mengatakan, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, saudara-saudara, disinilah kelengahan dan kelalaian Daud. Semua bermula dari situasi menyenangkan yang Daud ciptakan bagi dirinya sendiri. Dia sendiri merancang kesenangan itu. Saat itu seharusnya Daud terjun ke medan perang dan memimpin bala tentaranya berperang. Namun ia malah bersantai di istananya. Saat itulah dari ketinggian soto istananya, matanya terjerat pesona sesosok perempuan cantik yang sedang mandi. Disinilah dosa mulai menjebak Daud. Karena apa yang tertangkap matanya mulai turun ke hati untuk memilikinya. Daud penasaran dan ingin tahu siapa perempuan itu. Dan ternyata dia adalah Batsyebah, istri Uriah, tentaranya sendiri. Tidak hanya berhenti di situ untuk memiliki Batsyebah, istri Uriah, tetapi ia juga merancang kematian Uriah. Dosa yang satu dirancang, lahirlah dosa yang kedua. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah kejatuhan Daud dalam dosa yang disaksikan penulis 2 Samuel dalam bacaan kita hari ini, pesannya bagi kita adalah bahwa dosa itu selalu mengintai dan menjerat kita pada saat yang tidak pernah kita duga. Karena itulah pesan Petrus dalam salah satu suratnya bagi kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertama Petrus 5 ayat 8. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah terlena dalam situasi apapun. Tetap waspada dan camkan pesan Paulus ini. Gunakan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Tuhan untuk menangkal serangan dan melawan godaan si jahat. Efesus 6 ayat 16-17. Pedang roh firman Allah itulah yang dipakai Yesus merontokkan dan menggagalkan cobaan di padang gurun. Firman itu adalah senjata bagi kita, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Daud?
hari ini. Dari kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kondisi rohani kita tidak pernah aman. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita rajin beribadah berarti bukan aman. Daud orang yang sangat sempurna. Dekat dengan Tuhan tetapi dia juga jatuh ke dalam dosa. Setiap hari, setiap saat adalah peperangan untuk melawan dan mematikan dosa. Dan terus berusaha hidup taat akan firman Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Tidak ada saat di mana kita boleh berhenti berharap dan bergantung kepada Allah. Tetapi setiap saat itulah yang harus kita lakukan untuk semakin dekat kepada Allah dalam setiap pergumulan apapun. Siapakah di antara kita yang mempunyai karakter seperti Daud? Siapakah di antara kita yang mengasihi Allah dan memuji Dia dengan puji-pujian yang lebih indah dari mazmur-mazmur Daud? Jika Daud pun dapat jatuh sedemikian dalam, bukankah kita juga dapat jatuh, saudara? Karena itu saudara-saudara, mari kita senantiasa berjaga-jaga, waspada. Jangan berhenti melihat, berharap, dan berserah kepada Allah. Taati Dia. Dan perbaharui senantiasa hati kita untuk tetap hidup di dalam kesucian Allah. Martin Luther King Jr. pernah berkata, ukuran utama seorang manusia bukanlah di mana ia berdiri di saat-saat kenyamanan dan kemudahan, tetapi di mana ia berdiri di saat-saat penuh tantangan dan kontroversi. Tetap waspada terhadap dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman-Mu telah selesai. Tetapi kami semua adalah duta-duta firman itu, akan meneruskan dan menyaksikan firman itu kepada dunia. Karena itu ajarkan kami semua Tuhan untuk tidak hanya sekedar mendengar, tetapi buatlah kami semua menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi surat-surat Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga pemberitaan firman itu tidak berhenti saat ini. Tetapi kami akan kembali dan kami akan menjadi berita-berita firman itu melalui keteladanan dan kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami semua menjadi alat dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami mohon pertolongan Allah atas semua ibadah yang berlangsung di Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, agar terus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah, dan jemaat mengalami pertumbuhan iman melalui sesuai dengan visi dan misi Gereja Kristus Kartini. Kami juga berdoa agar Tuhan mau menolong jemaat dalam setiap masalah hidup yang dihadapi, ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, sehingga jemaat mengalami kekuatan, memiliki hikmat dan dibukakan jalan keluar atas masalah yang ada. Kami juga mau berdoa untuk 6 suku rumpun Besemah di Bengkulu, Sumatera Selatan, yaitu Besemah, Kaur, Kikim, Lintang, Semendo, dan Serawai, agar Tuhan mengirim utusan-utusannya kepada mereka, supaya mereka dapat mendengar dan menerima kabar baik dalam Isa Al-Masih. Kami berdoa juga agar fasilitas kesehatan dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan agar kehidupan ekonomi mereka dapat berkembang dan mereka tidak lagi terlalu terisolasi. Kami juga memohon pertolongan Allah bagi bangsa dan negara kami yang sedang mengalami masalah pandemi COVID. Kami berdoa agar vaksin yang sudah tersedia dapat bekerja dengan baik dan efektif, sehingga dapat menolong bangsa dan negara kami ini, agar kami boleh terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Bapak kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan, serta keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansah, Ibu Cu Sanyo, Bapak Tatak S, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Natasaputra, Ibu Ancelunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Builan, Bapak Andreas Wiryawan, Ibu Lalan, Saudara Eka, Bapak Suntek, Ibu Jenny, Bapak Ardan, Ibu Marcelina dan Ibu Neneng Hidayat. Kami serahkan semua permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan mengikuti firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami. Bapa, kami datang untuk berdoa buat persembahan yang sudah dikumpulkan, yang telah diberikan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya untuk pelayanan di tempat ini. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap penata layan di sini yang mengelola keuangan di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan supaya kami boleh menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini, dan kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Yesus akan
Hai bangkit lagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, inilah saatnya. Meskipun tak tertinggal pasukan rasakan, semakin berbahaya, semakin berkuat. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Ibadah kita selesai saat teduh.